Banyak orang punya mimpi yang sama, 100 juta pertama. Tapi anehnya, mimpi ini sering mati bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena nggak tahu sistemnya. Coba, jujur sebentar. Kalau hari ini gajimu berhenti, tabunganmu kuat berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Atau bahkan belum ada sama sekali? Masalahnya bukan karena kamu boros terus-menerus. Masalahnya, sejak awal kamu diajarin nabung dengan cara yang salah. Kalau ada sisa, baru ditabung. Padahal di dunia nyata, sisa itu jarang banget muncul. Dan disinilah banyak orang nyerah sebelum sampai 100 juta. Bukan karena targetnya terlalu besar, tapi karena sistemnya bikin capek, bikin gagal, dan bikin frustasi. Ada orang gaji UMR tapi bisa tembus 100 juta. Ada juga yang gajinya 2 digit, tapi saldo selalu balik ke nol. Bedanya bukan kerja keras, bukan hoki. Bedanya cuma satu, cara memperlakukan uangnya berbeda sejak hari pertama. Di video ini gue nggak mau ngomongin motivasi kosong. Nggak ada ayo semangat, nggak ada mimpi palsu. Yang mau gue bahas cuma satu hal penting, sistem nabung yang realistis, bisa dipakai orang biasa, dan masuk akal secara logika. Kalau selama ini kamu ngerasa, gue kerja tapi kok nggak pernah maju, gue nabung tapi rasanya jalan di tempat, tenang, bisa jadi masalahnya bukan di kamu, tapi di sistem yang selama ini kamu ikuti. Sekarang kita masuk ke realita yang sering nggak enak buat diakui. Mayoritas orang Indonesia hidup di mode bertahan, bukan membangun. Gaji masuk langsung dibagi, makan, kos, cicilan, kuota, transport, bantu keluarga. Sisa, kalau ada ya syukur, kalau nggak ada dianggap wajar. Dan pelan-pelan, pola ini terasa normal. Padahal kalau ditarik mundur, ini pola yang bikin orang kerja puluhan tahun tanpa pernah benar-benar punya pegangan finansial. Banyak mahasiswa, fresh graduate, sampai karyawan muda mikir begini, nanti kalau gaji naik, baru serius nabung. Nanti kalau hidup udah lebih stabil, baru mikir investasi. Masalahnya hidup jarang jadi lebih ringan. Standar hidup naik lebih cepat daripada kesadaran finansial. Gaji naik 1 juta, pengeluaran ikut naik 1,5. Bukan karena serakah, tapi karena lingkungan, tuntutan sosial, dan gaya hidup pelan-pelan berubah. Di titik ini, 100 juta terasa seperti angka jauh di langit. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena nggak pernah ada momen khusus buat uang tumbuh. Dan ini insight pentingnya, menabung bukan soal nominal besar, tapi soal urutan keputusan. Orang yang berhasil bukan yang paling disiplin menahan diri, tapi yang sejak awal memaksa uangnya bekerja dulu sebelum dipakai hidup. Kalau kamu ngerasa kerja keras tapi tabungan stagnan, kalau tiap akhir bulan selalu mikir kok habis lagi, itu bukan karena kamu gagal. Itu tanda kamu masih main di sistem lama, sistem yang bikin kelihatan aman, tapi sebenarnya jalan di tempat. Dan di bagian berikutnya, kita bakal bongkar kenapa sistem ini rusak secara logika, dan kenapa kalau terus dipakai, 100 juta pertama bakal selalu terasa mustahil. Sekarang kita bedah masalahnya secara logika, bukan perasaan. Kenapa sistem nabung kebanyakan orang selalu gagal? Karena uang diperlakukan seperti sisa, bukan prioritas. Coba kita hitung sederhana. Misalnya penghasilan 4 juta, kebutuhan hidup 3,5 juta, sisa 500 ribu. Itu pun kalau tidak ada kejadian tak terduga. Di atas kertas kelihatan bisa. Di realita, ban bocor, teman nikah, orang tua butuh bantuan, harga naik, sisa itu hilang duluan. Ini bukan soal kurang disiplin, ini soal desain sistem yang cacat. Kita diajarin, hidup dulu, nabung belakangan. Padahal secara struktur, yang belakangan selalu dikorbankan. Dan ini data yang jarang disadari. Kenaikan harga barang tiap tahun itu pasti, sementara kenaikan gaji belum tentu. Artinya, tanpa sistem, daya beli kamu pasti tergerus walau kelihatannya stabil. Di titik ini banyak orang mulai nyari jalan pintas. Investasi tanpa dana darurat, ikut tren cuan cepat, atau minjem demi kelihatan maju. Dan disinilah masalah makin dalam. Uang yang harusnya jadi fondasi malah dipakai berjudi. Engagement break sebentar. Coba pikirin, selama ini uangmu kamu atur atau kamu cuma bereaksi tiap ada tagihan? Karena 100 juta pertama bukan soal kecepatan, tapi soal kontrol. Kalau kamu belum pegang kendali, sebanyak apapun penghasilanmu, uang akan selalu lewat doang. Dan puncaknya, banyak orang sadar terlalu telat. Bukan mereka yang kurang pintar, tapi mereka nggak pernah diajarin cara membangun sistem uang. Di bagian selanjutnya, ada satu analogi sederhana yang bikin kamu langsung ngerti kenapa nabung tanpa sistem itu seperti lari di treadmill. Capek, tapi tetap di tempat yang sama.
Itulah gambaran paling jujur dari banyak orang yang merasa sudah rajin nabung. Uangnya masuk, uangnya disisihkan, tapi setiap beberapa bulan balik lagi ke nol. Bukan karena nominalnya kecil, tapi karena uang tabunganmu nggak pernah dikunci sebagai tujuan. Kebanyakan orang nabung di rekening yang sama dengan uang hidup. Secara psikologis itu bukan tabungan, itu cuma uang yang belum dipakai. Sekarang kita tarik benang merahnya. Semua cerita tadi mengarah ke satu prinsip utama yang sering diabaikan orang biasa. 100 juta pertama tidak dikumpulkan dengan niat, tapi dengan sistem yang memaksa. Uang itu netral, dia nggak peduli kamu rajin, pintar, atau capek kerja. Kalau sistemnya longgar, uang bocor. Kalau sistemnya ketat, uang bertahan dan tumbuh. Prinsip intinya sederhana tapi keras. Bayar diri sendiri di awal, bukan di akhir. Begitu penghasilan masuk, sebagian langsung diamankan. Bukan disimpan untuk kalau-kalau, tapi dikunci sebagai uang yang memang tidak boleh disentuh. Di titik ini, banyak orang protes. Gimana mau nyisihin kalau penghasilan pas-pasan? Justru karena pas-pasan, sistem ini wajib ada. Karena tanpa paksaan di awal, uangmu akan selalu habis oleh kebutuhan yang rasanya mendesak. Dan di sini penting satu pemahaman tambahan yang sering bikin orang salah langkah. Nilai uang hari ini tidak sama dengan nilai uang besok. Inflasi pelan-pelan menggerus hasil kerja kamu, bahkan saat kamu merasa aman. Jadi prinsip utamanya bukan menabung lebih besar, tapi mendesain alur uang yang tidak bergantung pada mood dan sisa. Begitu sistem ini jalan, 100 juta pertama berhenti jadi mimpi besar dan berubah jadi proyek logis yang tinggal ditunggu waktunya. Begitu ada tekanan, tabungan jadi korban pertama, dan otak selalu punya pembenaran. Cuma kali ini, darurat, nanti diganti. Masalahnya nanti itu jarang datang. Ada cerita nyata yang sering kejadian. 2 orang dengan penghasilan mirip. Yang satu nunggu sisa buat nabung, yang satu langsung motong di awal meski kecil. 5 tahun kemudian, yang pertama masih bilang, gue pengen mulai serius nabung. Yang kedua, sudah pegang dana puluhan juta. Bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih kejam ke sistemnya. Uang itu bukan soal niat, tapi soal dipaksa atau tidak. Kalau sistemmu memberi celah, uang akan selalu mencari jalan keluar. Dan di titik inilah, banyak orang sadar, 100 juta pertama bukan target finansial, tapi ujian apakah kamu punya sistem yang bisa bertahan di dunia nyata. Kalau sistemmu rapuh, target sekecil apapun akan terasa berat. Tapi kalau sistemmu solid, angka besar cuma soal waktu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, solusinya. Bukan teori rumit, bukan strategi elit, tapi sistem yang realistis buat orang biasa. Langkah pertama, tentukan target yang konkret. Bukan pengen kaya, tapi 100 juta dengan deadline jelas. Tanpa waktu, target cuma angan. Langkah kedua, potong di depan. Begitu uang masuk, langsung sisihkan 10-20%. Kalau berat, mulai dari 5%. Yang penting konsisten, bukan besarnya. Langkah ketiga, pisahkan secara fisik. Rekening berbeda, tanpa kartu, tanpa mobile banking di HP utama. Bikin uang itu sulit diakses, bukan nyaman. Langkah keempat, naikkan nominal saat penghasilan naik, bukan gaya hidup. Setiap ada tambahan pemasukan, setengahnya wajib masuk sistem nabung, sisanya baru boleh dinikmati. Langkah kelima, jaga ritme, bukan kecepatan. Target 100 juta itu maraton. Yang berhenti di tengah biasanya bukan yang lambat, tapi yang kelelahan karena maksa terlalu cepat. Sistem ini bekerja justru saat kamu lagi malas, sibuk, atau capek. Karena keputusan sudah diambil di awal, bukan tiap akhir bulan sambil berharap ada sisa. Banyak orang nunggu kondisi ideal buat mulai, padahal kondisi ideal itu diciptakan oleh sistem, bukan ditunggu. Begitu sistem ini jalan, kamu nggak lagi bertanya kapan ya bisa 100 juta, tapi berapa bulan lagi sampai target berikutnya. Dan di titik itu, uang berhenti jadi sumber stres dan mulai jadi alat yang kamu kendalikan. Sebagai penutup, kita ringkas semuanya. 100 juta pertama bukan soal bakat finansial, bukan soal gaji besar, tapi soal urutan keputusan yang benar sejak awal. Selama uang diperlakukan sebagai sisa, target sebesar apapun akan terasa berat. Tapi saat uang diperlakukan sebagai prioritas, angka besar jadi masuk akal. Sistem yang kamu bangun hari ini mungkin terasa kecil, bahkan tidak signifikan.
tapi justru sistem kecil yang konsisten yang mengalahkan niat besar tanpa struktur. Ingat satu hal, kamu tidak butuh disiplin supermanusia. Yang kamu butuhkan cuma sistem yang tetap jalan saat kamu lagi capek, malas, dan sibuk. Kalau pembahasan ini kena di kamu, tulis di kolom komentar. Kamu lagi di tahap nabung yang mana sekarang? Klik like kalau kamu pengen konten finansial yang jujur, realistis, dan relevan buat orang biasa. Dan subscribe channel ini kalau kamu mau belajar soal uang, hidup, dan keputusan penting tanpa janji manis, tanpa motivasi kosong. Karena semakin cepat kamu sadar, semakin besar peluangmu punya kendali. Dan 100 juta pertama itu bukan akhir perjalanan, itu tanda bahwa akhirnya kamu sedang bergerak ke arah yang benar.